Dengan akan diizinkannya kita dapat beribadah kembali di gereja, maka kami akan menyampaikan beberapa hal penting tentang COVID-19 dan protokol kesehatan beribadah di gereja. Yang pertama, COVID-19 adalah virus yang sangat cepat penularannya. Menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain melalui droplet, yaitu butiran air yang sangat kecil yang keluar dari mulut dan hidung saat batuk dan bersin, melalui kontak fisik, yaitu jabat tangan atau cium pipi, atau memegang benda yang terkena cipratan droplet. Kedua, dalam sebuah acara ibadah, tentu kita duduk berdekatan dengan jemaat lainnya dalam satu ruangan. Namun kita tidak pernah tahu apakah orang yang duduk di samping kita sudah terpapar dengan COVID-19, walaupun secara fisik orang tersebut sehat dan tidak menunjukkan gejala apa-apa atau orang tanpa gejala. Ketiga, COVID-19 akan tetap ada seperti virus-virus lainnya, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Diperlukan uji klinis yang panjang untuk menciptakan vaksin yang baik untuk mengatasi COVID-19 ini. Keempat, saat ini kita telah memasuki masa new normal, di mana hal-hal yang dulu tidak biasa dilakukan, seperti memakai masker, jaga jarak, salam sehati, pakai sarung tangan, dan lain-lain, sekarang telah menjadi kebiasaan baru yang dilakukan semua orang setiap hari. Mengingat hal tersebut di atas, maka kami ingin memberi panduan beribadah di gereja selama masa pandemi COVID-19 ini, yaitu protokol kesehatan beribadah di gereja sebagai berikut. Sebaiknya ibadah di gedung gereja dimulai beberapa minggu setelah pemerintah setempat mengizinkan untuk bisa kembali beribadah. Hal ini untuk memastikan bahwa kondisi sudah cukup aman dan kita bisa mempersiapkan ibadah dengan lebih baik. Kedua, melakukan protokol kesehatan yang mengacu pada panduan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dan instansi lain yang terkait. Sebagai berikut, datanglah ke gereja dengan berjalan kaki, menggunakan transportasi milik sendiri, atau jika menggunakan transportasi umum, jangan naik kendaraan yang sampai berdesakan. Jemaat lansia di atas 60 tahun, anak-anak di bawah 12 tahun, dan orang dengan komorbid, yaitu pengidap penyakit lain seperti penyakit paru, hipertensi, gagal ginjal, jantung, diabetes, autoimun, batuk, pilek, harap tetap beribadah dari rumah. Tetapkan satu pintu masuk gereja sehingga semua jemaat dapat menjalankan protokol kesehatan beribadah. Setiba di gereja, cucilah tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik. Atau dengan hand sanitizer sebelum masuk gedung gereja dan sewaktu keluar. Saat memasuki area gedung gereja, sebisanya semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan keset yang telah dibasahi disinfektan. Melakukan salam sehati, yaitu menaruh tangan kanan di dada kiri, sehingga tidak ada kontak fisik antara jemaat dengan pengerja, atau physical distancing. Mengukur suhu jika memiliki alat pengukur suhu, jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruang ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Bila tidak memiliki alat pengukur suhu, maka jemaat yang merasa kurang sehat sebaiknya istirahat di rumah dan dihimbau untuk segera berobat. Mengatur duduk jemaat agar tidak terlalu dekat. Berilah jarak antar kursi minimal 1,2 meter, yaitu kiri, kanan, depan, dan belakang. Jumlah tempat duduk yang diperkenankan adalah 50% dari kapasitas biasanya. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung, termasuk saat menyanyi dan mendengarkan khotbah.
Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan, yaitu worship leader, singer, dan pengkhotbah, dengan sarung penutupnya. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan. Lamanya waktu beribadah diusahakan tidak lebih dari 1 jam. Misalnya pujian 15-20 menit, firman Tuhan 20-30 menit, pengumuman gereja 10 menit, paduan suara dan vokal grup untuk sementara waktu sebaiknya ditiadakan dulu. Persembahan sebaiknya tidak menggunakan kantong kolekte yang diedarkan, tetapi bisa dicari cara lain di mana jemaat tidak harus menyentuh kantong kolekte. Misalnya dengan menaruh kotak persembahan di pintu gereja, dan jemaat bisa memasukkan amplop persembahan yang telah dipersiapkan dari rumah. Jemaat dapat juga memberikan persembahan melalui transfer atau menggunakan barcode QRIS. Pada saat melakukan sakramen perjamuan kudus, maka nampan perjamuan kudus diedarkan oleh pelayan saja, sehingga tidak disentuh oleh jemaat. Ketika ibadah telah selesai, jemaat keluar ruangan satu persatu, jangan berdesakan, dan tetap menjaga jarak. Jemaat juga jangan terlalu lama berada di area gedung gereja, sebelum dan sesudah ibadah, serta dianjurkan untuk langsung pulang ke rumah setelah ibadah selesai. Gedung gereja harus diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Harus ada sirkulasi udara yang baik dalam gedung gereja. Bukalah jendela agar ada pertukaran udara segar. Bagi gereja yang menggunakan AC, pastikan filter AC rutin dibersihkan dengan desinfektan setiap selesai ibadah. Demikian panduan ini kami sampaikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaat kita dari pandemi COVID-19 pada saat kita mulai kembali ibadah di gereja. Harap juga selalu memperhatikan informasi dan petunjuk resmi terkini dari pemerintah mengenai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, senang bertemu dengan Anda bersama-sama di dalam persekutuan hari Minggu pada hari ini. Saya sangat merindukan bertemu dengan saudara face to face, muka dengan muka, dan sangat merindukan persekutuan seperti biasanya. Saya sangat menikmati firman Tuhan pada hari ini karena saya telah menikmati banyak hal di dalam keluarga, baik keluarga besar, gereja maupun keluarga kecil, yaitu keluarga saya pribadi. Semuanya mengasihi, that I love you too. Terima kasih, sampai kita bertemu. Amin. What can make me whole again?
makes me white as snow. No other bounds I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other bounds I know, nothing but the blood of Jesus. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan, sukacita yang besar kita boleh berjumpa saat ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita diberkati dan dilawat oleh Tuhan luar biasa. Amin saudara, mari datang kepada Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Haleluya, kita datang kepada Dia dan kita bersyukur buat segala anugerahnya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di akhir bulan ini kami tetap boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan hadir di sini. Karena kami percaya Tuhan hadir di sini, pertolongan kami pasti dan segala sesuatu pasti terjadi jika Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, memberkati setiap umat-Mu, baik yang ada di rumah saat ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Biar Tuhan mendengar setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami renungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Mari katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nyanyian puja dan mengagungkan
pujian kami. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak kami puji dan kami sembah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Allah kami yang besar dan luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hidup kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh sehat dan kuat. Karena Tuhan yang memelihara, menjaga kami. Ini pujian kami bagi-Mu ya Allah. Ini sembah kami yang kami naikkan dari hati kami kepadamu. Terimalah setiap pujian kami ya Bapa. Syikiralala masyadar. Haleluya. Mari angkat tangan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan dengan segenap hatimu setiap waktu. Terima kasih pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk bersukacita memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara siap untuk menerima sukacita yang besar daripada Tuhan, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian pengagungan kita bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yang ada di rumah. Katakan, sukacita surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa. Katakan taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, oh takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga turun atas setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu, mau bersorak bagi. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Amin, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita luar biasa. Bersama keluarga kita mau tetap melayani Tuhan. Amin saudara. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puji, kita muliakan dalam hidup kita. Melayani Tuhan adalah anugerah yang terindah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih
dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Katakan gelombang badai datang, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Demikianlah Bapa Surgawi, kami memuji menyembah kepadamu. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, sehingga lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan berkhotbah dengan judul membangun budaya melayani dalam keluarga. Didasarkan pada surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Dengan judul membangun budaya melayani dalam keluarga. Demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Amin. Apa yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu adalah pesan nasihat Rasul Paulus kepada warga gereja di Kolose. Supaya mereka ini membangun budaya dalam keluarga masing-masing. Dilatar belakangi oleh semangat hidup di dalam Kristus sebagai manusia baru. Sudah percaya Kristus, maka pola pikir dan gaya hidup keseluruhannya haruslah berbeda dari orang yang tidak percaya. Termasuk dalam berumah tangga atau berkeluarga dimulai dari pernikahan. Keluarga
umat Tuhan, warga gereja itu haruslah suka melayani satu sama lain. Terus menerus sedemikian rupa sehingga menjadi satu kebiasaan yang baik, budaya yang positif. Budaya saling melayani. Di dalam ayat 18 diajak di sini istri-istri biarlah suka melayani suami, membantu suami, menghormati suami, menyenangkan hati suami. Dalam ayat 19, suami-suami biarlah suka melayani istrinya, membantu istrinya, menyenangkan bagi istrinya. Jangan berlaku kasar terhadap istri. Dalam ayat 20 disebutkan anak-anak biarlah melayani ayah ibunya, taat, menyenangkan bagi orang tua, jangan suka melawan, jangan membuat sedih hatinya. Juga bapak-bapak dinasihati dalam ayat 21, jangan suka membuat tawar hati anaknya. Sebab itu dapat menjadi satu blok sebagai satu penghalang bagi kemajuannya di kemudian hari, bahkan menjadi satu trauma yang lebih berbahaya, menjadi satu dendam. Jadi ini adalah satu contoh arahan dalam Alkitab oleh Rasul Paulus yang dapat kita jadikan sebagai teladan dalam rangka membangun budaya melayani dalam keluarga. Memang Bapak Ibu di zaman akhir ini berbicara mengenai melayani itu sih semakin kita butuhkan, tetapi di sisi lain semakin jarang kita temukan. Senangnya kita ya dilayani, bukan melayani. Namanya manusia berdosa toh. Tetapi kita sudah di dalam Kristus. Berbedalah pola pikir dan lifestyle kita, gaya hidup kita, kebiasaan kita. Biarlah kita membangun budaya melayani dalam keluarga. Marilah kita membangun budaya melayani dalam keluarga. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimanakah kita membangun budaya melayani dalam keluarga itu? Ini berbicara mengenai langkah atau cara mewujudkannya. Begitu banyak sebenarnya langkah bila kita membaca Alkitab lebih lanjut mengenai bagaimana kita membangun budaya melayani dalam keluarga. Begitu banyak. 3 di antaranya akan saya uraikan secara ringkas dan sederhana hari ini. Bagaimanakah kita membangun budaya melayani dalam keluarga? Yang pertama adalah keluarga kita membangun budaya untuk saling membantu. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam surat Galatia pasal 6 ayat 2, ayat 9, ayat 10. Yang kedua, keluarga kita membangun budaya untuk saling menasehati. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Dan yang ketiga, keluarga kita membangun budaya untuk saling mendoakan. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31-32. Tujuan saya menguraikan khotbah hari ini adalah supaya kita menjadi umat Tuhan yang semakin memahami dan menerapkan 3 langkah paling tidak bagaimana kita membangun budaya melayani dalam keluarga. Bagaimanakah kita membangun budaya melayani dalam keluarga itu? Yang pertama adalah keluarga kita membangun budaya untuk saling membantu. Saling membantu. Kata saling di sini adalah each other, one another, saling sesama. Jangan hanya sebagai objek yang dibantu, tetapi juga sebagai subjek yang membantu. Sebaliknya, bersedialah juga menerima bantuan dikala perlu dan dikala mau dibantu oleh sesama. Dalam hal ini mulai tadi dalam keluarga. Surat Galatia pasal 6 ayat 2, ayat 9, ayat 10 adalah contoh yang sangat penting untuk kita baca mengenai hal ini. Surat Galatia pasal 6 ayat 2, 9, 10. Demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu menuruti hukum Kristus.
Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kembali kepada ayat 2. Kristus itu punya hukum. Kristus itu punya hukum, banyaknya hukum Kristus. Hukum Kristus ada yang bersifat doktrinal, tetapi banyak juga yang bersifat praktikal. Dan antara yang doktrinal dengan praktikal ini jangan ada kontradiktif. Jadi pengetahuan agamawi biarlah itu teraplikasi dengan baik dalam hidup sehari-hari. Jangan teorinya saja yang bagus seperti ahli Taurat misalnya. Begitu indahnya mereka menafsir kitab suci, tetapi tak satu pun yang dilakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan marah. Makanya disebut di sini, kalau kamu mau melaksanakan hukum Kristus, cobalah praktekkan dalam hal ini tadi, bantulah sesamamu. Biarlah kamu juga bersedia dibantu bila mana perlu. Ini dalam konteks keluarga, saling tolong menolong. Sesama dalam keluarga. Dalam ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena upahnya akan diterima nanti, bukan sekarang. Kalau kita baca ayat 9 ini semacam satu pertandingan yang terus menerus harus diikuti ronde demi ronde hingga berada di penghujung, dan di penghujunglah dia dapat pialanya kah, hadiahnya kah, mahkotanya kah. Kamu akan menerima upah jikalau kamu tidak lemah. Lanjutkan perbuatan baikmu, kamu akan menerima upah kemudian. Jangan setengah jalan, kamu nanti tidak menuai. Lalu dalam ayat 10 dikatakan apa? Berbuat baik itu, menolong sesama itu adalah satu kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, ayo tolong keluarga kita. Meskipun di dalam ayat 10 dikatakan berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman, ini jangan disalah tafsirkan. Sebenarnya maksud ayat ini adalah karena ini merupakan surat khusus penggembalaan kepada warga gereja di Galatia, maka dikatakan mulailah dari gereja, konteks gerejawi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai keluarga, ayat 10 bagian akhir ini maksudnya adalah mulailah dari keluarga. Terutama dahulukanlah keluargamu sendiri dalam konteks rumah tangga keluarga. Semua ada komunitas dan kepentingannya masing-masing. Bicara konteks gerejawi, mulai dong dari anggota gereja kita sendiri berbuat baik itu. Jangan bicara gede-gede orang luar, orang sana, orang jauh, di dekat sendiri diabaikan. Begitu pula soal keluarga. Biar kita mendahulukan keluarga kita. Karena semua orang punya keluarganya sendiri sebagai bagian yang melekat dengan dia sebagai tanggung jawabnya. Mengapa kita lebih mendahulukan tetangga daripada keluarga sendiri? Jangan salah tafsir, jangan salah paham. Tentu ayat 10 ini diawali dulu tadi. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi dahulukanlah orang terdekat kita. Start with the nearest of us. Siapa yang paling dekat dengan kita? Ya keluarga lah. Dalam konteks keluarga, ayah kita kah, ibu kita kah, suami kita kah, istri kita kah, ayah ibu mertua kita kah, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kakak, adik, ipar-ipar. Dahulukan keluarga kita. Itu maksudnya di sini. Kalau kita mau membudayakan melayani, sikap melayani dalam Alkitab dikatakan cobalah berbuat sesuatu secara konkret. Bantu satu sama lain.
Maka memberi ini adalah bagian dari kasih yang tak terpisahkan, malahan menjadi satu keharusan. Kalau kita mengasihi keluarga kita, ya kita harus memberi. Termasuk secara materi, terang-terangan disebut dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Jadi kalau kita mengasihi keluarga kita, berilah sesuatu padanya. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keperluannya. Terlebih hal yang sangat pokok dan mendesak, penting dan urgent. Makanan, minuman misalnya buat anak-anak. Jangan sampai anak-anak kekurangan, kelaparan apalagi. Orang tua kita yang sudah pensiun tidak punya tabungan pula. Mari kita bantu, mari kita sokong, mari kita tolong, mari kita juga suka memberi. Suami yang sedang sakit jangan ditinggal. Istri yang sedang susah jangan dimarahi terus. Kalau suami kita sulit untuk bekerja, maka kita harus maklumi. Apalagi kalau dia itu diputus hubungan kerja secara sepihak bukan karena salahnya dia. Mari kita bantu suami kita. Jangan kita kata-katai lalu dia stres, depresi, lalu tanggung jawab nanti. Oleh sebab itu, budayakanlah semangat melayani dalam keluarga. Orang tua jangan diabaikan. Semua pihak dalam keluarga seluruhnya juga. 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 16. Saya baca beberapa ayat dari antaranya. 1 Timotius 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Maksudnya di sini kalau kita baca adalah orang-orang yang sudah tua, renta, tidak punya akan tabungan, tidak punya pekerjaan lagi, harus dihormati, dibantu. Ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Wow. Ini peringatan ayat 6. Ayat 6, ayat 7, ayat 8, lompat ayat 8. Ini peringatan ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, maksudnya anggota keluarganya yang inti sekali seperti orang tua, anak, suami atau istri, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Budayakan semangat melayani dalam keluarga kita. Mari kita suka memberi, membantu sesama keluarga. Dan kalau kita memberi, biarlah kita memberi dengan limpah. Limpah pemberian diawali dari limpah suasana hati kita. Tulus, penuh dengan sukacita. Memberi itu adalah mulia. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, kalau kita memberi, biarlah kita memberi dengan limpah. Amsal pasal 11 ayat 24 berkata, ada orang yang berhemat begitu rupa, ini kecenderungannya pelit, malah tambah miskin. Tetapi ada orang yang suka memberi, berbagi, membantu, menolong, apalagi keluarganya sendiri, diberkati. Sebab Tuhan itu yang memberi hukum adalah Tuhan yang menilai dengan tepat dan menjaga hukumnya. Tuhan ada hukuman bagi pelanggar hukumnya, tetapi jauh lebih banyak berkat yang Dia sediakan bagi orang yang mentaatinya. Dan kalau kita memberi bantuan, kita mesti memberi dengan tulus. Berlakulah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, lompat ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tetapi saya ulangi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya.
Memang memberi ini atau menolong ini, membantu ini tidak hanya material, fisik, jasmania, seperti makanan, minuman, uang, pakaian, bukan hanya itu. Memberi ini luas. Bisa juga yang tidak sifatnya material, tidak berupa materi. Penghargaan, pengakuan, senyum, sukacita, tenaga kita, daya kita, ide, pikiran, sapaan, doa, pengampunan. Itu juga pemberian. Kita menemani orang tua di kamar saat sakit. Kita tidak bisa apa-apa memang karena dia sakit ya. Catatannya di situ. Ya itu juga memberi, menemani anak bermain, menemani anak ke sekolah atau belajar di rumah. Itu adalah pemberian. Mari kita memberi dengan sukacita. Kebutuhan orang-orang satu sama lain berbeda. Kebutuhan suami dengan istri berbeda. Suami laki-laki, perempuan, ibu-ibu perempuan, istri perempuan ya berbeda lah. Masa suami misalnya pakai bedak. Ya enggak lah. Tapi suami butuh dasi. Jadi masing-masing coba lihat apa keperluan anak pertama dengan anak kedua, apa keperluan anak pria dengan anak wanita, apa keperluan si koko dengan si adiknya, beda-beda. Maka di sini perlu namanya hikmat bijaksana. Kita adil, tetapi keadilan yang bukan sama rata sifatnya, perlu kebijaksanaan. Bapak Ibu, saya yakin kalau dalam keluarga kita sudah terbiasa saling membantu, tak heran di tempat pekerjaan, di luar rumah, di bisnis, di masyarakat luas, dia juga akan terbiasa. Sebab apa? Sebab sekolah yang sesungguhnya adalah keluarga. Tempat belajar yang sesungguhnya adalah rumah tangga. Guru yang sebenarnya yang seawalnya adalah ayah ibu. Maka semua anggota masyarakat di luar keluarga itu adalah alumni dari keluarga. Maka baik buruknya anggota masyarakat itu adalah baik buruknya dulu keluarga. Sebab keluarga adalah nukleus. Keluarga adalah yang paling inti dari dunia ini. Makanya kalau keluarga kacau, kacaulah dunia, kacaulah bumi ini. Maka tak heran di dalam Kejadian pasal 1 kita membaca, Tuhan Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia sesuai gambar dan rupanya adalah supaya mampu mengelola bumi ini. Kepada siapakah bumi ini diberikan kemampuan dan tanggung jawab untuk menata, menjaganya? Seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, 17. Adalah kepada keluarga, suami istri khususnya. Maka kalau kita ini keluarganya baik, tetangga kita juga akan baik. Kota kita baik. Itu sebabnya di dalam Mazmur 128 ayat 6 dikatakan apa? Mulai dari ayat 4, 5, tadi ayat 6 juga. Kalau keluarga kita bahagia di dalam, maka akan membawa kebahagiaan bagi Sion. Gambaran dari rumah Tuhan atau gereja bagi kita. Maka akan menjadi berkat bagi Yerusalem. Kota kita diberkati karena keluarga kita sudah baik. Sebab anggota keluarga itulah yang menjadi warga kota. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa. Disebut dalam ayat 6 itu adalah damai sejahtera atas Israel sebagai a nation, as a state. Kita akan menjadi berkat bagi masyarakat luas. Kalau keluarga kita itu sudah terbiasa saling melayani. Yang kedua adalah keluarga kita membangun budaya untuk saling menasehati. Begini, untuk memperingkas mengapa perlu menasehati adalah karena tak seorang pun di antara keluarga kita yang tidak dapat mengalami atau melakukan namanya disorientasi. Disorientasi adalah penyimpangan. Lari dari keharusan yang sebenarnya. Terjadilah kesalahan. Tetapi kesalahan ini masih dapat diperbaiki. Dimulai dari peringatan. Lalu dilanjutkan dengan nasihat. Dan seterusnya hingga ada proses pemulihan berikutnya. Cobalah kita baca lebih dahulu surat Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Surat Ibrani pasal 10 ayat 24 ayat 25. Marilah kita
marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Dimulai dari manakah gerangan nasihat ini? Perhatikan ayat 24. Dimulai dari saling memperhatikan. Saling memperhatikan dilanjutkan saling mendorong, kemudian saling menasehati. Jadi kalau tidak saling memperhatikan, bagaimana kita tahu bahwa orang itu sudah mengalami disorientasi atau lari dari sasaran atau melakukan penyimpangan? Maka kita harus saling memperhatikan. Perhatikanlah anak-anak kita masih pada jalurnya tidak. Perhatikanlah orang tua kita masih dalam jalurnya tidak. Perhatikanlah suami atau istri kita masih dalam jalurnya tidak. Sebab orang bisa mengalami penyimpangan. Saya pun demikian. Karena kita hidup di dunia ini banyak faktor pemicu yang membuat kita bisa salah jalan. Bukan sekedar menyimpang dari jalan itu. Salah jalan. Malahan ada yang bertolak belakang. Harusnya dia maju, dia mundur. Harusnya dia ke kiri, ke kanan. Tetapi kita punya keyakinan bahwa semua penyimpangan masih dapat dipulihkan, dibenarkan, dibuat dia menjadi baru kembali di dalam Tuhan seperti layaknya seperti sedia kala. Perhatikan satu sama lain, maka jangan tinggalkan suamimu, jangan tinggalkan istrimu, jangan biarkan orang tuamu, jangan biarkan anak-anakmu. Perhatikan, awasi, lihat. Jangan biarkan terus-menerus sendirian, apalagi sudah terbawa arus dibiarkan. Menasehati. Setelah kita tahu ada penyimpangan, mari kita menasehatinya. Menasehati itu indah karena itu bagian dari kasih. Amsal pasal 27 ayat 5. Amsal pasal 27 ayat 5. Disebutkan di sini demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sederhananya ayat ini mau berkata apa? Kalau kita saling mengasihi, kita saling menasihati loh. Jangan ngaku-ngaku saudara tapi saling membiarkan. Biar aja terjerumus, biar aja dia mati, biar aja dia ketangkap, biar aja dia najis, biar aja dia salah, biar aja dia masuk neraka. Ini bukan keluarga lagi namanya. Keluarga itu saling memperhatikan. Kembali kepada surat Ibrani pasal 10 ayat 24-25 tadi. Memang itu lebih khusus mengenai gereja. Marilah kita saling menasehati di samping ibadah. Semakin kita lakukan nasihat, menasehati saudara seiman. Makanya tadi itu konteks pada gereja. Tetapi tidak ada salahnya dan boleh saja, malahan baik sekali kalau kita juga adopsi itu berbicara mengenai keluarga. Sebab dapat dimaklumi kalau para rasul penulis surat perjanjian baru lebih banyak mereka berbicara langsung kepada gereja. Tetapi tugas kita kemudian mengaplikasikannya dalam seluruh lini kehidupan kita, bidang di mana kita tinggal. Nah, kalau hari ini kita lebih fokuskan atau berbicara lebih banyak mengenai kehidupan keluarga, yuk kita saling menasihati dalam keluarga. Apa tandanya kita ini sebagai saudara? Ya kita berani saling menasihati. Apalagi orang tua terhadap anak. Orang tua itu punya otoritas keorangtuaan. Dan otoritas keorangtuaan itu diterimanya dari Tuhan. Tidak semua orang bisa menasihati anak-anak kita. Maka kalau kita yang punya tanggung jawab itu, punya otoritas surgawi dari Tuhan Allah untuk mendidik anak-anak kita, kita tidak lakukan. Siapa lagi yang akan menasihati anak-anak kita? Di dalam Alkitab banyak teguran kepada orang tua karena membiarkan anak-anaknya. Anak memang tidak boleh disiksa. Saya mau ulangi. Anak memang tidak boleh disiksa. Berlaku kasar pun tadi disebut di dalam Kolose pasal 3 ayat 21 tidak boleh terhadap anak. Tidak boleh sakiti hati anak. Tetapi bukan berarti dimanja, dibiarin. Hati-hati.
Kita harus menasihati anak-anak kita atau keluarga kita. Kolose 3 ayat 16, bagaimana kita menasihatinya? Pakailah firman. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Jadi kita ini kalau menasehati jangan pakai pengalaman pribadi, pengetahuan sendiri. Pakailah firman, karena firman itulah kebenaran dan firman itulah yang berkuasa untuk menegur. Berdoalah juga supaya ada kuasa Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang berkuasa menginsafkan orang akan dosanya. Efesus pasal 6 ayat 4 setara dengan itu. Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan apa di sini? Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan anak terhadap orang tua? Bolehkah menasihati mereka? Boleh. Yang penting pakai firman dan caranya yang sopan. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu keras terhadap orang tua. Orang tuamu jangan kau keras padanya. Jangan kasar-kasar kau bicara kepada orang tua. Tetapi bukan berarti kalau orang tua kita salah kita diam. Sebab kita juga punya otoritas keanakan untuk kita ingatkan anak. Untuk kita ingatkan orang tua kita. Kalau bukan kita yang saling menasihati, siapa lagi? Dan perlu ditekankan, akhirilah atau lanjutkanlah nasihat itu dengan pengampunan. Jangan menasihati, tidak mau mengampuni. Menasihati, tidak mau menerima kembali. Kita harus mengampuni. Sebab mengampuni itu adalah perilaku Kristus bagi kita. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan apabila ada orang bersalah, ampunilah dia sebagaimana kamu telah menerima pengampunan dari Kristus. Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan apa? Jangan kamu seperti orang luar yang biasa membenci musuhnya, tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang mengutuki kamu. Wow! Itulah anak-anak Allah yang sejati. Karena menurut Matius 5 ayat 9, anak-anak Allah adalah anak-anak pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berapa kalikah kita mengampuni? Ya berkali-kali. Bahkan terus menerus. Segenap hati kita. Tidak cukup hanya 7 kali. Petrus mengusulkan 7 kali. Matius 18 ayat 22. Tetapi Tuhan berkata apa? Matius 17. Saya ulangi. Petrus mengusulkan 7 kali. Tetapi Tuhan berkata apa? Tidak cukup hanya 7 kali. Harus 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21 dan 22. Pengampunan itu adalah karakter Tuhan untuk kita bagi kepada sesama kita. Kita boleh suatu saat menyalahkan orang yang salah, tetapi bukan berarti kita merasa suci sendirian. Dan kalau toh kita merasa suci, bagilah kesucian itu melalui nasihat dan pengampunan. Jangan biarkan keluarga kita terus disorientasi, lama-lama mereka terjerumus. Sebab menurut pemahaman saya dari yang saya baca pada Alkitab, dalam Alkitab, sebenarnya ada namanya istilah saya sendiri khusus keluarga ya. Ada namanya kesalahan tanggung renteng. Contoh, kalau suami kita zina, istri kita nyeleweng, ini agak keras contohnya, tapi harap maklum. Kalau suami kita zina, istri kita nyeleweng, memangnya itu tidak ada urusan dengan kita apa? Jangan-jangan gara-gara kitanya mereka melakukan itu. Jangan sok suci sendiri tetapi tidak memperhatikan keluargamu. Begitu pula kalau anak-anak kita nakal, maka itu tidak ada kaitannya dengan kita. Saya tidak berkata bahwa kejahatan anak langsung menjadi kejahatan orang tua. Saya tidak berkata bahwa kejahatan orang tua langsung menjadi kejahatan anak. Saya juga tidak berkata bahwa kesalahan istri pastilah itu juga kesalahan suami. Saya tidak berkata begitu. Tetapi sebagai keluarga, jangan biarkan kesalahan itu terjadi. Apalagi tadi janganlah biarkan itu gara-gara kita, langsung atau tidak langsung. Marilah kita membangun budaya dalam keluarga, budaya melayani.
Marilah kita membangun budaya melayani dalam keluarga. Bagaimanakah itu? Yang ketiga, keluarga kita membangun budaya untuk saling mendoakan. Ada satu nats yang indah mengenai doa Tuhan Yesus bagi salah seorang muridnya yang benar-benar waktu itu patut didoakan. Lukas 22 ayat 31-32. Injil Lukas pasal 22 ayat 31-32. Demikian. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkan saudara-saudaramu kalau kamu sudah insaf. Ini adalah doa Tuhan Yesus bagi Simon Petrus. Memang dia adalah rasul. Tetapi untuk menjadi orang yang betul-betul dewasa spiritualitasnya masih membutuhkan waktu dan proses yang lama dan panjang. Maka dia ada kalanya jatuh. Ada kalanya dia lemah. Tetapi dengan doa Tuhan Yesus dia tertopang. Tidak jatuh. Kalaupun jatuh tidak tergeletak. Kalau dia lemah dia jadi kuat karena apa? Sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Inilah satu contoh yang indah. Mari kita berkata demikian juga kepada anggota keluarga kita. Istriku, aku berdoa untukmu. Suamiku, aku berdoa untukmu. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Semua orang ada godaannya sendiri. Ada cobaannya sendiri. Siapa di antara kita yang tidak mengalami godaan dan cobaan? Semua mengalami. Kita bisa jatuh. Tetapi dapat dicegah dengan adanya doa. Mari kita lindungi anggota keluarga kita dengan doa-doa kita. Anak-anak kita doakan supaya mereka jangan jatuh. Termasuk juga supaya mereka jangan sakit, supaya mereka jangan susah, supaya mereka berhasil, supaya mereka sukses, supaya mereka berkecukupan bahkan makmur. Mari kita berdoa. Doakan anggota keluarga kita. Kalau kita memang melayani maka kita akan mendoakan. Budaya saling melayani adalah budaya yang juga dilakukan dengan cara mendoakan. Ada banyak model pelayanan, apalagi di gereja. Banyak model pelayanan di gereja. Seperti ini saya berkhotbah. Ini harus dipahami sebagai pelayanan. Tadi saudara-saudara kita bermain musik, memuji, jadi worshiper. Itu juga pelayanan. Inilah pelayanan yang terlihat oleh manusia. Tetapi ada satu pelayanan yang tidak terlihat oleh manusia, namun sangat dihargai oleh Tuhan. Siapakah itu? Apakah itu? Pelayanan doa. Jangan anggap enteng dengan pelayanan doa. Mungkin ada yang berkata, aduh aku tidak punya karunia untuk berkhotbah. Aku tidak punya karunia untuk melayani yang hebat-hebat di panggung gereja. Ya, berdoalah supaya Anda dapat. Tetapi kalau tahu belum, tidak apa-apa. Ada satu pelayanan yang tidak butuh karunia khusus. Tidak butuh talenta khusus. Apakah itu? Doa. Doa. Kalau kita berdoa, Tuhan akan menolong. Karena doa itu adalah satelit sorgawi. Yang menghubungkan bumi ini, dunia ini dengan kerajaan Allah tanpa batas, tanpa sinyal khusus. Doa. Melibatkan Tuhan. Doa. Lewat doa kita berjumpa dengan Tuhan. Doa adalah satu sistem. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan menemukan. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Doa, sistem. Doa itu adalah sarana untuk menerima anugerah Tuhan. Kalau kita benar mengasihi dalam keluarga kita, maka kita akan mendoakan. Berdoa ini sangatlah baik, mulia. Ada banyak makna di balik doa.
maka berbicara mengenai doa sangatlah luas. Tetapi yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita melakukannya. Berdoa itu sangat bermakna. Berdoa misalnya itu dapat menunjukkan kesadaran kita. Kesadaran apa pendeta? Kesadaran misalnya bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Kita butuh bantuan Tuhan. Menasihati anak tidak mudah. Kita sudah pakai firman, iya, tapi belum tentu langsung diterima. Disinilah kita bekerja dengan Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Macam mananya anak ini, bagaimananya suami ini, bagaimananya istri ini, apa yang kita harus lakukan. Minta hikmat dari Tuhan, sadari bahwa kita ini punya pengetahuan terbatas. 1 Korintus 13 ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Makanya kalau orang rendah hati dia akan angkat tangan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu ajaib. Pengkhotbah 11 ayat 5. Kamu tidak tahu tulang-tulang dalam rahim seorang ibu yang mengandung. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan punya kuasa untuk memberkati. Jangan kita andalkan kemampuan sendiri. Amsal 3 ayat 5, 6 dan 7. Akui Tuhan, libatkan Tuhan. Berdoa, jangan kita sombong. Kita libatkan Tuhan di dalam keberhasilan keluarga kita. Berdoa, sadar kita kemampuannya terbatas. Berdoa juga menunjukkan keyakinan kita. Kita tidak putus asa menjalani hidup berumah tangga. Selalu ada jalan dari Tuhan. Belakangan ini khususnya banyak betul masalah. Saya tidak banyak bahas yang sudah dibahas oleh teman-teman lah. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita sudah disuguhi dengan contoh-contoh apa yang sedang terjadi belakangan ini. Anda sudah tahu. Dan ini merebak kemana-mana, mewabah kemana-mana. Satu saja persoalan menjadi persoalan-persoalan lain. Kemudian muncul ekonomi rusak, suasana yang lain juga terganggu. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Nyatakan keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Keluarga kami masih bisa makan dan minum dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan kami yang sehat janganlah sakit Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau buka jalan untuk bisnis, usaha, pekerjaan kami. Kau akan berikan kami damai sejahtera, sukacita. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kita percaya, maka kita berdoa, dan doa adalah wujud dari keyakinan kita. Kalau kita berdoa, kita akan menerima kekuatan. Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan juga akan menerima kebijaksanaan. Yakobus 1 ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Haleluya. Ada banyak masalah di dalam keluarga kita. Tetapi kalau kita ini membudayakan saling mendoakan, maka keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa berdoa dalam rumah tangga atau keluarga kita, ini akan terbawa-bawa di sepanjang kehidupan yang lain. Kalau kita sudah terbiasa berdoa di rumah, bahkan di bus kota ataupun di kereta api, kita pun akan terbiasanya berdoa. Kalau kita sudah terbiasa berdoa di rumah, nanti kita terbiasanya berdoa di tempat bekerja. Kita budaya dalam keluarga itu terbawa keluar. Dimanapun kita berada. Demikianlah dulu Bapak Ibu, Saudara-saudara, uraian khotbah saya hari ini didasarkan tadi pada surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 dengan judul membangun budaya melayani dalam keluarga. Marilah kita membangun budaya melayani dalam keluarga. Bagaimanakah kita membangun budaya melayani dalam keluarga itu? Ada banyak sebenarnya langkah-langkahnya, cara-caranya. 3 diantaranya saya sudah urai secara ringkas dan sederhana saja. Yang pertama adalah keluarga kita membangun budaya untuk saling membantu. Yang kedua adalah keluarga kita membangun budaya untuk saling menasehati. Dan yang ketiga, keluarga kita membangun budaya untuk saling mendoakan. Terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan firman-Nya.
Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah renungkan firman-Mu supaya kami membangun semangat saling melayani, berbudaya melayani dalam keluarga. Biarlah firman ini tidak begitu saja kami dengar. Ada Roh Kudus yang mengurapi kami ketika mendengar. Kami memberi hati dan pengertian kami untuk diisi oleh firman-Mu supaya kami mengertinya. Dengan demikian kami dapat melakukannya. Kami rindu keluarga kami memiliki budaya yang alkitabiah, budaya saling melayani, sehingga kami tidak kekurangan, sehingga kami boleh hidup dalam kasih sayang, dan kami juga berdampak positif bagi sesama kami, gereja dan masyarakat luas. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Poltakius yang Sibarani yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberi dengan sukacita karena kita percaya Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan buat kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu boleh bertumbuh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan tangan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ingin memberi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberi dengan sukacita. Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya, 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 selamanya. Tiba saatnya kita akan menyaksikan Petamburan News. Saya persilahkan. Ibadah online Minggu 5 Juli pukul 10 perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan pembicara Pendeta Sugiono. Ibadah doa Selasa 30 Juni 2020 pukul 19 dengan Webex Meeting. Ibadah WBI Jumat 3 Juli pukul 13 dengan Webex Meeting. Telah lahir Elijah Youn Diaye, anak dari pasangan Bapak Maktar Diaye dan Ibu Koni pada Selasa 23 Juni.
Ketika sesi pranikah akan kembali diadakan pada 19 Juli sampai 11 Oktober untuk periode pernikahan Oktober 2020 sampai April 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sekretariat Gereja dengan Pendeta Pembantu Ayub Sahrul Effendi. Ibadah Next Gen 5 Juli digabung dengan ibadah umum. Ibadah Abi setiap hari Minggu di YouTube channel GBI Petamburan. Anda dapat memperoleh e-warta GBI Petamburan melalui WhatsApp dengan mendaftarkan nomor WhatsApp Anda ke Sekretariat Gereja di nomor yang tertera, atau dapat juga melalui link Google Drive yang terdapat pada bio Instagram @GBI Petamburan. Shalom jemaat Petamburan yang Tuhan kasihi, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Saudara-saudara menjawab tantangan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, maka gereja kita di Petamburan akan mempersiapkan satu tema-tema yang up to date, yang berkaitan dengan teologia dan berkaitan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, Petamburan Bible Study akan muncul kembali sekarang untuk setiap saudara lewat live streaming GBI Petamburan di YouTube setiap minggu jam 19. Dan khusus tanggal 5 Juli, temanya COVID-19, apakah dari Tuhan atau dari setan? Pastikan saudara mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Anda. Shalom, saudara-saudara diberkati hari ini. Ya, saya yakin sudah pasti diberkati oleh firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya. Nah, saudara-saudara, mengingatkan sekali lagi bahwa kita akan mulai ibadah di gereja. Kita berharap rencana kita ini bisa berjalan dengan baik. Doakan situasi Jakarta, keadaan Jakarta supaya kurva COVID-nya melandai bahkan turun, ya. Nah, untuk itu saya tetap mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ketika saudara datang ke gereja, pertama bersihkan sepatu saudara dengan keset yang ada disinfektannya. Saudara-saudara yang akan datang ke gereja, saudara harus memakai masker minimal dari kain yang 2 lapis, ya, jangan yang 1 lapis, yang 2 lapis minimal. Kemudian saudara cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Itu juga kami siapkan wastafel yang portable di depan gereja. Kemudian saudara akan diukur suhunya, ya, yang 37 derajat, 3 ke atas. Sebaiknya saudara langsung berobat, ya. Nah, ini memang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Asyir hanya salam sehati saja. Dan saudara juga melakukan hal yang sama. Kemudian nanti saudara kalau masuk ke dalam gereja, duduknya akan diatur dengan jarak 1,5 meter karena nggak boleh berdekatan, sudah. Ibadah akan berjalan singkat, nggak panjang. Ya, kurang lebih ya 1 jam lah gitu, ya, seperti hari ini juga. Persembahan saudara dapat disiapkan dari rumah di dalam amplop dan dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan waktu masuk ke dalam gereja atau waktu keluar. Kemudian bagi jemaat yang sedang sakit, mohon jangan datang ke gereja. Saudara yang mungkin juga ada penyakit ginjal, jantung, itu komorbid, gampang kena
penyakit, tinggallah di rumah. Kita akan tetap mengadakan live streaming. Jadi ibadah di tempat ini saudara bisa langsung lihat di YouTube. Kemudian bagi saudara-saudara yang usia lanjut dan anak-anak, pemerintah memang melarang mereka itu keliaran di luar rumah ya, termasuk di tempat ibadah. Jadi tetaplah beribadah dari rumah. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan mari kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, sekali lagi kami datang padamu mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Dan kami telah terima firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh kami renungkan siang dan malam. Lalu kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Taksibarani, berkati dia, keluarganya, kesehatannya, dan dimanapun dia melayani, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi juga kami datang membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi bangsa kami Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan dalam bersosialisasi dan sebagainya Tuhan. Dan berikan kepada para pemimpin negara bangsa ini hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka, dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior kami, Ibu Oli Mesak Tuhan, tetap berikan kesehatan, kekuatan, dan kiranya dengan demikian ia dapat terus melayani, mendoakan kami sebagai anak-anak rohaninya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, dan kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa akan terus memberikan kepada kami perlindungan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan berkati, dan Tuhan berikan kesehatan pada mereka. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.